Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di Minggu Paskah ketiga pada hari ini. Dan saya Guru Injil Rahel Daulay ingin mengucapkan selamat hari Minggu untuk saudara-saudari semua. Kiranya kita bisa mengikuti ibadah online ini dengan sukacita merayakan kebangkitan Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Pada kesempatan ini saya juga mengajak kita untuk menjadi saksi Kristus melalui GMI Pos Pelayanan Cibubur Peduli untuk saudara-saudari kita yang terkena korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Saudara, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Marilah kita bersaat teduh. Dengarkanlah panggilan beribadah dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Kuasa kubur menyerah, haleluya. Dan neraka takluklah, haleluya. Kristus jaya atas maut, haleluya. Dan terbukalah Firdaus, haleluya. Mari kita membaca Mazmur secara beresponsoria dari Mazmur 4. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai?
Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Persembahkanlah korban yang benar. Banyak orang berkata, "Siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita?" Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Saudara-saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kesempatan kami boleh mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau melawat hati kami semua, agar ketika firman Tuhan disampaikan, ini bisa menjamah dan mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba yang tidak ada apa-apanya ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini diambil dari Lukas pasal 24, ayat 36 sampai 48. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka.
Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita semua. Adik-adik sekolah minggu, remaja, serta ibu bapak jemaat GMI Pospel Cibubur, serta saudari-saudara yang mengikuti ibadah dari GMI Pospel Cibubur yang ditayangkan secara taping online ini, saya ingin menyapa saudara semua, Shalom. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat serta tetap semangat di dalam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Saudara, saya ingin memulai khotbah pada hari ini dengan sebuah kisah. Ada seorang terpidana mati selamat dari eksekusi beberapa menit sebelum eksekusi itu dilaksanakan. Seorang yang bernama T.C. Callahan dituduh telah membunuh seorang anak pemilik toko mainan di Atlanta, Amerika Serikat. Callahan sudah dibawa ke ruang eksekusi dan kursi listrik sudah ia duduki. Mengikat tangan dan kaki sudah diikatkan, kabel-kabel listrik sudah dihubungkan, tinggal algojo saja yang mengeksekusi tombol saklar, maka akan matilah Callahan tersetrum oleh kursi listrik tersebut. Namun beberapa menit sebelum itu terjadi terdengar bunyi telepon, saudara. Ternyata itu telepon dari gubernur yang menyuruh membatalkan hukuman mati terhadap Callahan karena ada bukti baru dari sebuah kesaksian dari tetangga toko korban pembunuhan. Dan akhirnya singkat cerita Callahan pun terbebas dari hukuman mati. Saudara, kesaksian yang benar telah menyelamatkan seseorang. Kesaksian yang benar memberikan kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara diminta untuk bersaksi? Ya, apakah itu bersaksi di ruang pengadilan, menjadi saksi perjanjian jual beli misalnya, saksi di dalam pernikahan, atau saksi-saksi yang lain, saudara. Mengapa seorang saksi diperlukan? Seorang saksi sangatlah diperlukan karena beberapa alasan, saudara. Pertama, saksi diperlukan karena saksi dinilai memiliki pengetahuan tertentu dan pengetahuan itu dinilai penting dalam proses mencari kebenaran atau menimbang sesuatu. Jika dalam persidangan saksi semacam ini disebut dengan saksi ahli. Kedua, seorang saksi diperlukan karena saksi adalah seseorang yang melihat, mengetahui suatu kejadian. Apa yang dilihat, yang diketahuinya itu menjadi bukti penting. Berdasarkan pengalaman yang dilihat dan diketahui itu, seorang saksi menceritakan situasi, keadaan, dan kronologis dari suatu kejadian dalam rangka mencari sebuah kebenaran. Saudara, teks Alkitab yang kita baca hari ini merupakan kisah di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Kisah ini juga diceritakan dalam Yohanes 20 yang merupakan bahan bacaan dari ibadah kita minggu lalu. Setelah bangkit dari kematian, Yesus menampakkan dirinya. Murid-murid terkejut dan takut karena berpikir bahwa Yesus adalah hantu. Dalam penampakan itu, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya sebagai tanda bekas bahwa ia disalib. Ia memperlihatkan luka-lukanya agar murid-murid mengenali dan sungguh-sungguh percaya bahwa itu adalah Yesus. Dan setelah itu Yesus membukakan pikiran murid-murid kalau Yesus adalah sebuah penggenapan atau jawaban dari apa yang dinubuatkan dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan tulisan-tulisan lain termasuk Mazmur.
ayat 46 dan 47, dikatakan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan bahwa dalam namanya harus disampaikan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa kepada segala bangsa. Dan di ayat 48, Yesus berkata, "Kamu adalah saksi dari semuanya itu." Saudara-saudara, mungkin sebagian orang berpikir, apa susahnya menjadi saksi? Tinggal ngomong saja bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan pasti menolong dan memulihkan kita, bahwa di dalam Dia ada jalan dan keselamatan, bahwa kebangkitannya menjadi bukti bahwa setiap orang yang percaya akan dibebaskan dari belenggu maut dan sebagainya dan seterusnya. Kalau memang perkara menjadi saksi semudah itu, saudara, mengapa masih ada saja orang yang tidak mau bersaksi dan memberi kesaksian? Akan tetapi saya memahami, kita semua tahu mungkin juga bahwa memang bersaksi itu ternyata merupakan suatu hal yang sulit untuk dilakukan. Mungkin ada dua alasan yang menjadi kesulitan ketika kita ingin bersaksi, saudara. Yang pertama, terhadap peristiwa Kristus ini, kita bukanlah saksi langsung, saudara. Berbeda dengan para murid Yesus, mereka itu adalah saksi langsung dari peristiwa Yesus. Mulai dari melakukan pelayanan bersama-sama, mereka diajar dan ikut mendukung karya-karya Tuhan, melakukan berbagai mujizat, sampai pada Yesus mati dan bangkit dari kematian, serta menampakkan dirinya kepada murid-murid di dalam bacaan kita ini. Nah, murid-murid yang saksi langsung, yang melihat langsung, yang bersama-sama dengan Yesus secara langsung, ini saja pernah mengalami masa-masa sulit untuk memahami Yesus, saudara. Murid-murid yang merupakan saksi langsung saja dikatakan baru terbuka pikirannya, mereka baru mengerti tentang kitab suci, kalau kita baca di dalam ayat 45 tadi. Setelah mereka hidup kurang lebih 3 tahun bersama-sama dengan Yesus, ternyata itu tidak membuat mereka langsung mengerti tentang peristiwa bahwa Yesus menganugerahkan keselamatan dan sebagainya. Apalagi kita yang bukan merupakan saksi langsung, saudara. Kita rindu untuk bersaksi tentang Yesus, namun kita juga menyadari bahwa selama hidup di dunia ini, kita tidak pernah merasakan hidup langsung bersama-sama dengan Yesus, melihat Yesus secara fisik. Kita tidak pernah mengalami apa yang dialami oleh murid-murid Yesus seperti dahulu. Itu yang pertama, saudara, kenapa kita sulit mungkin bersaksi. Yang kedua, kita mengalami kesulitan dalam bersaksi karena bersaksi itu memiliki resiko. Saudara, banyak orang sulit atau takut atau ragu, enggan untuk bersaksi karena kita menceritakan kebenaran yang belum tentu benar menurut orang lain. Kita menceritakan pengalaman kita bersama dengan Tuhan yang belum tentu dialami oleh orang lain. Sehingga dengan demikian dari perbedaan ini bisa saja kita ditolak, bahkan kerap mengalami intimidasi karena dinilai telah mengganggu keyakinan dan kebenaran yang telah dimiliki atau hidup di dalam diri orang lain. Saudara, menjadi saksi, bersaksi, kesaksian, ini berasal dari kata Yunani marturia. Kata marturia, bersaksi, ini memang sangat dekat dengan kata martir. Artinya menderita atau mati karena mempertahankan kebenaran yang tidak dianggap benar oleh orang lain. Siapa contohnya, saudara? Stefanus. Juga murid-murid Yesus yang ketika berani menyaksikan kebenaran di dalam Kristus, mereka mati syahid atau mati sebagai martir. Jadi mungkin barangkali dua hal inilah, saudara, yang menyebabkan mengapa orang Kristen sulit sekali bersaksi tentang kasih dan pengampunan. Karena kita tidak mengalami langsung. Dan kemudian bersaksi itu kita diperhadapkan dengan resiko, saudara. Tetapi masalahnya, saudara, menjadi saksi ini merupakan sebuah panggilan bagi setiap orang percaya. Apa yang dikatakan Yesus kepada murid-murid, saya percaya ini juga berlaku bagi kita saat ini sebagai pengikut Kristus. Walau tidak mudah dan diwarnai dengan berbagai tantangan dan keraguan-raguan, kita dipanggil juga untuk melakukan tugas kita sebagai orang percaya, yakni menyaksikan Kristus. Saudaraku,
Kita bersyukur melalui iman percaya kepada Kristus, kita mendapat pengampunan dan menjadi orang-orang baru yang telah diselamatkan. Itu adalah sebuah peristiwa terbesar dalam hidup ini yang patut kita syukuri. Saya percaya ada banyak peristiwa juga dalam kehidupan ini yang menunjukkan bahwa Kristus sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Bahwa penyertaannya, kuasanya, mujizatnya, itu sungguh-sungguh kita alami. Nah, saudara, pengalaman nyata bersama dan di dalam Kristus itulah yang menjadi kisah yang juga asli pada kehidupan kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang dengan iman telah melihat dan mengalami langsung kuasa kebangkitannya. Nah, pertanyaannya saudara, apakah kita sudah mengalami hidup di dalam kebangkitan Kristus? Nah, kalau belum, kita pun diajak hari ini agar membuka hati dan pikiran kita dan membiarkan Kristus menjamah kehidupan kita. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan merendahkan hati kita agar kita mau dituntun dan berjalan setiap hari bersama dengan Kristus. Dari situlah kemudian nanti kita akan melihat sekaligus takjub bahwa Dia sungguh-sungguh hidup, bahwa kebangkitannya yang dulu dalam sejarah itu kini masih hidup. Kebangkitannya nyata, mengubahkan dan membangkitkan juga kehidupan kita. Saudara, kita dipanggil untuk menjadi Kristus. Mari jadilah saksi melalui pengalaman bersama dengan Kristus. Ada banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan yang seringkali itu hanya mampu diatasi oleh Kristus, Juru Selamat yang sudah bangkit dan mengalahkan maut. Kiranya Tuhan menyertai, menolong, dan memampukan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah Bapa firman-Mu ini boleh menerangi dan menolong kami, menyadarkan kami, agar kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus di dalam kehidupan kami. Lewat pengalaman bersama dengan Tuhan, kami berani menyaksikan kebenaran, keselamatan, berita pengampunan, pertobatan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gitar, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih balas, diberikan putra tunggalnya, supaya kita lepas, supaya kita lepas,
bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena telah jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalaupun kami boleh beribadah saat ini sekalipun secara online, tapi itu tidak mengurangi bagaimana kami merasakan kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mau merespons itu dengan mendengar akan firman Tuhan dan melakukannya, menaikkan pujian kepada Tuhan di dalam ibadah ini. Kami pun bersyukur untuk kesaksian firman Tuhan yang mengingatkan kami, mengajak kami, bahkan menegur kami bahwa tugas kami sesungguhnya adalah untuk bersaksi di dunia ini, Bapa. Biarlah lewat kehidupan yang Tuhan sudah percayakan, kami boleh memberitakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, membawa kedamaian, memberikan pengampunan, dan juga membawa pertobatan. Bapa di surga, tolonglah kami Tuhan, dan mampukan kami melakukan tugas ini dengan segenap hati kami. Secara khusus, biarlah kami bisa memulai hal ini dari rumah kami dan keluarga kami. Kami terus berdoa untuk Gereja GMI Pos Pelayanan Cibubur. Bapa, terima kasih karena banyak berkat dan anugerah-Mu yang Tuhan berikan bagi gereja-Mu ini. Dan juga untuk kesetiaan jemaat Tuhan dalam membangun gereja ini. Dan juga beberapa tangan-tangan kasih yang Tuhan siapkan untuk mendukung gereja ini. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami rindu GMI Pos Pelayanan Cibubur boleh terus bertumbuh dan menjadi pewarta kerajaan Allah di tengah-tengah lokasi Cibubur dan sekitarnya. Bapa di surga, kami pun saat ini berdoa untuk situasi negara kami yang masih terus bergumul dengan situasi pandemi. Masih banyak gereja-gereja yang belum bisa beribadah secara normal kembali. Masih banyak orang-orang yang harus terpapar dengan COVID-19. Bapa, kami terus berdoa dan berseru kepadamu, kasihanilah kami. Biarlah vaksinasi yang sudah diprogramkan oleh negara kami ini boleh berjalan dengan baik. Semua orang boleh mendapatkannya dengan baik dan kami pun boleh kembali menjalani kehidupan yang normal. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Gereja Metodis Indonesia, baik di wilayah 1 maupun wilayah 2. Bapa, kami berdoa untuk semua program, secara khusus konferensi distrik, konferensi tahunan, bahkan konferensi agung yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Damai sejahtera Allah kiranya melingkupi setiap hamba-hambamu, begitu juga dengan warga jemaat GMI, sehingga nama Tuhan tetap dimuliakan lewat Gereja Metodis Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini berada dalam pergumulan, baik dalam keluarga, finansial, kesehatan. Tuhan kiranya yang menjamah mereka, merangkul mereka. Dan saat ini kami pun mau menyebut nama mereka. Kami mengingat Ibu Joyce Hutagalung, Tuhan kiranya menguatkan dia senantiasa. Ibu Sinta Simanungkalit, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan. Begitu juga dengan Ibu Panggabean Boru Pangaribuan, Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya. Kami berdoa untuk Ibu Friana Sinambela, Tuhan yang kuatkan dan pulihkan tubuhnya. Biar dia boleh kembali merasakan berkat Tuhan
melalui kesehatan yang Tuhan karuniakan. Kami juga mengingat anak kami Pasca Tobing dan juga Pak Tobing, Tuhan kiranya yang menguatkan dan memulihkan kesehatannya sehingga dia pun boleh kembali melakukan aktivitas seperti sebelumnya. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk semua keluarga-keluarga yang ada di GMI Pos Pelayanan Cibubur ini. Tuhan yang berkati keluarganya, berkati perekonomiannya, berkati juga pelayanannya, hatinya untuk bisa terus setia dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Kendati ada banyak tantangan, keraguan-raguan untuk kita melakukan tugas ini, tapi biarlah pengalaman hidup kita bersama dengan Kristus, tatkala kita berjalan, hari demi hari berjalan bersama dengan Kristus, itulah yang menjadi kesaksian yang hidup untuk kita bisa menyaksikan Kristus, bahwa di dalam Dia ada kekuatan, ada kebangkitan, ada kehidupan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Jemaat Tuhan dan saudara-saudara dimanapun Anda berada, kembalilah ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Amin.